Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan apa itu negara hukum. Negara hukum adalah alat-alat yang mempergunakan kekuasaan hanya berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan yang ditentukan oleh hukum. Maksudnya, kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Dan apa ciri-ciri negara hukum? Ciri-ciri negara hukum secara umum, yang pertama, kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Dan yang kedua, kegiatan negara berada dalam kontrol kekuasaan kehakiman yang aktif. Dan yang ketiga, berdasarkan undang-undang yang menjamin HAM. Dan keempat, menuntut pembagian kekuasaan. Dan menurut Profesor Sudargo Gartama, ciri-ciri negara hukum ada 3, yaitu 1. Terdapat pembatasan negara terhadap perorangan atau dengan kata lain negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Dan yang kedua, asas legalitas. Dan yang ketiga, pemisahan kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Molina. Saya akan menjelaskan tentang apa tipe dari negara hukum dan bagaimana Indonesia sebagai negara hukum. Pertama, tipe-tipe negara hukum yaitu negara polisi, negara hukum liberal, negara hukum formal, negara hukum material. Negara hukum polisi yaitu negara bertugas menjaga tata tertib atau penjaga malam dan memenuhi kebutuhan negara. Dan negara hukum formal yaitu negara hukum dalam arti sempit atau bisa juga disebut sebagai negara undang-undang. Selanjutnya, Indonesia sebagai negara hukum. Di Indonesia, istilah negara hukum secara konstitusional telah disebutkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Penggunaan istilah negara hukum mempunyai perbedaan antara sesudah dilakukan amandemen dan sebelum dilakukan amandemen. Beberapa pernyataan yang mencerminkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum antara lain 1. Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 45 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. 2. Pasal 27 Ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. 3. Dalam pasal 28 ayat 5 yang berbunyi bahwa untuk penegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Negara berdasarkan atas hukum ditandai dengan beberapa asas, di antaranya adalah bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan atau didasarkan pada peraturan yang berlaku. Negara berdasarkan atas hukum harus didasarkan hukum yang baik dan adil. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Fajri. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia ialah hak asasi yang telah dimiliki manusia tersebut sejak mereka lahir dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Dan kemudian, apa sih hubungan hak asasi manusia dengan negara hukum? Tentu mereka memiliki hubungan. Dilihat dari ciri negara hukum tersebut, yaitu harus melindungi hak asasi manusia. Dan apabila hak asasi manusia tidak dilindungi di negara hukum tersebut, maka negara tersebut bukanlah negara hukum. Lalu, apa sih macam-macam hak asasi manusia? Hak asasi manusia ada hak asasi pribadi, hak asasi hukum, hak asasi politik, hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan, dan hak asasi sosial kebudayaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabariana dan saya ingin menjelaskan tentang dasar hukum HAM yang berlaku di Indonesia. Baiklah, jadi dasar hukum HAM yang berlaku di Indonesia itu ada 6 macam. Yang pertama itu Pancasila. Hubungan Pancasila dengan HAM itu terdapat pada sila Pancasila itu tersendiri, yaitu mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua itu ada pembukaan undang-undang. Di dalam pembukaan undang-undang terdapat bunyi Undang-Undang Dasar seperti kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Di dalam bunyi tersebut dijelaskan bahwa negara Indonesia sudah merdeka dari penjajah, sehingga para rakyatnya pun harus merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari penindasan para pemerintah, bahkan kelompok ataupun manusia lainnya. Yang ketiga itu batang tubuh. Batang tubuh ini, hubungan batang tubuh undang-undang dengan HAM terdapat pada pasal 27 ayat 1 dan 2, pasal 28 ayat 1 2 dan pasal 29 ayat 2. Yang keempat itu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Di sana kita disuruh untuk wajib mengikuti HAM, dan HAM yang kita jalankan itu harus timbal balik. Yang kelima itu ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pengadilan HAM dibentuk untuk menjalankan HAM yang sudah berlaku, di mana jika salah satu orang yang melanggar HAM maka akan diadili seadil-adilnya. Yang keenam itu ada hukum internasional. Hukum internasional ini adalah hukum yang sudah disahkan oleh internasional. Sekian, terima kasih.